Beliau muncul, kemudian sentil Bahar Smith. Ya. Dan semoga saja Muhyiddin Bahar juga ikut menyaksikan ini. Siapa sih yang muncul, yang menyentil Bahar ini? Ya kurang lebihnya seperti itu. Yaitu adalah Kiai Nur Ihya. Tentu ini video terbaru, saudaraku. Jadi saya rasa ini menarik untuk kemudian kita ketahui bersama. Beliau juga di sini menampilkan terkait dalil yang kemudian dipaparkan, ya, atau referensi yang kemudian beliau tampilkan, dan mohon untuk saudara-saudara sekalian yang menyimak video ini agar menyimak hingga akhir, ya. Jadi monggo agar tidak di skip-skip, ya, kita saksikan bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum saya putarkan video ini, ya, video yang mengejutkan ini ya dari beliaunya, sebelum kita ke sana seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Ya, silakan saudaraku. Masa sih kualat dengan pembohong alias wali brandingan? Enggak kualat. Masalah kualat dan tidak kualat itu tergantung hukum alam yang meresponnya. Kalau kita was-was, ya jadinya beneran. Nah, maka kembalikan kepada kebenaran. Kalau tidak benar ya nggak mungkin kualat. Dalam arti, misalkan ya kita tidak mentaati anjuran dari kitab Manhajus Sawi, yang nggak akan kualat. Karena apa? Nggak ada. Di Al-Quran, hadis, ijma' qiyas eksternal Ba'alawi itu nggak ada. Ajaran satu Habib yang bodoh itu lebih mulia, lebih utama daripada 70 kiai yang alim, itu nggak ada ajaran itu. Cari dimanapun itu nggak pernah, dan tidak akan pernah kita temukan datanya. Karena memang nggak ada, ini buatan, ya, buatan mereka sendiri gitu. Dan diyakini aslinya itu syarifun jahilun, tapi syarif ditarik ke Habib, nggak ada urusannya. Ini sudah salah dua langkah. Mengaku syarif, ya, dan membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Terus yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Qur'ane ngomong ngono, hadisnya jelas. Berarti Al-Manhajus Sawi ini melanggar aturan Quran dan hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi nggak boleh ditaati. Mari kita buka bersama. Kitab Al-Manhajus Sawi halaman 384. Ini yang biasa dipakai oleh Dek Bahar Sumet, ya, karena sama-sama pengarangnya dari markas Sumet. Lah Dek Bahar Sumet ini memiliki murid, ya. Murid-muridnya itu malah tambah ngeri, ya. Ngeri. Cara penyampaiannya itu langsung memahami mentah-mentah, itu nggak ada dasarnya. Wa dzakara lan nuturake sapa Sayyiduna bendoro kita Wajihuddin, yaiku wong sing madhep. Ya, dalam saya terjemah bahasa Indonesia langsung saja. Wa dzakara Sayyiduna Wajihuddin, ya. Sayyid Wajihuddin menyebutkan, siapa Wajihuddin tersebut? Wajihuddin itu kan lakop, julukan, ya. Seperti Badruddin, Imaduddin, ya. Itu sebutan, misalkan Karomuddin dan lain sebagainya. Orang yang selalu menatapkan wajah ya hidupnya dipersembahkan untuk agama. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ya. Qaddasallahu sirrahu fi tarjamati, dalam kitab terjemah li Sayyidina Rasul Mukasyafin. Kitab terjemah tersebut ditulis bagi orang yang mengepalai ahli mukasyafah, yakni Abdullah Bah Husain As-Segaf. Namanya Abdullah Bah Husain As-Segaf radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, waqad akhbarani, sementara saya terjemah untuk kalangan pesantren, waqad akhbarani, lan wis teman-teman ngabarake ing ingsun sapa ba'du thiqati setengah wong kang iso dipercaya, anil alamati sanging wong sing banget alime, Syekhil Masyayikh kang dadi gurune para guru, Abil Hasan As-Sindi, yaiku Abil Hasan As-Sindi Al-Madani sangga kota Madinah radhiyallahu anhu, muhassil kutubi sittati, sing menghasiai minggir. Hasiah itu pinggir, misalkan kalau Marokil Bidayah pinggirane hasiah. Jadi sing menghasiai minggiri penjelasno kitab-kitab 6, ya kutubus sittah itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai. Wa ghairiha lan liyane kutubus sittah. Fil hadis indal ilmu hadis wa ghairiha lan liyane kutubus sittah. Anahu sak temene Syekh Bil Hasan As-Sindi iku suila ditakoni fidarsi ing dalem waktu ndrese pas belajar ngene ditakoni. Man afdalu, man iku sapa? Afdalu tawi wong kang luwih utama. Asy-syarifu apa to syarif? Syarif iku keturunannya Kanjeng Nabi, ya, dari jalur
Sayyidah Fatimah Az-Zahra karo Sayyidina Ali melalui Hasan dan Husaini. Awil alimi atau wong alim. Siapa yang lebih utama? Hei Syekh Abil Hasan As-Sindi, antara orang yang bergelar syarif atau sayyid ya dengan orang yang berilmu. Fahasola monggo hasil lahu kedue Syekh Abil Hasan As-Sindi indahan nalikane masalah ya ditakoni iku mau apa istighraqun istighraq wa ta'alan dingklokake sapa Syekh Abil Hasan As-Sindi ra'sahu ing sirahe jungkelake tok-tok iku jungkelake ya ra'sahu ing sirahe Syekh Abil Hasan As-Sindi ilal ardi maring ngisor masyaallah taala ing apa sing dikarepake Allah taala summa rafa'a monggo nuli ngangkat sapa Syekh Abil Hasan As-Sindi ra'sahu ing sirahe Syekh Abil Hasan As-Sindi wa qala lan ngucap jawab syarifun jahilun syarif sing bodoh au qala atau berkata syarifun wahidun syarif yang satu afdalu min sabiina aliman itu lebih utama daripada 70 orang alim. Indah, selesai. Ini berdasarkan tadi istighraq sampai jungkel gini. Ya mungkin konsentrasi meditasi mungkin mencari halusinasi atau ilusi ya, petunjuk ilahi lah mungkin. Langsung syarifun jahilun afdalu min sab'ina aliman. Setelah kami cari ya kata-kata seperti ini dalam kitab karya beliaunya ya nggak saya temui, baik yang hasyiahnya Kutubus Sittah ataupun kitab Tartib Musnad Al Imam Syafi'i ataupun Hasr Asy-Syarid min Asanidi Muhammad Abid, nggak saya temukan itu. Berarti Mas Den bin Smith pengarang kitab Al-Manhajus Sawi ini ngapusi. Wis kebiasaan kok. Kebiasaan itu, wis polanya itu sudah bisa kita baca. Sudah kita baca. 384 Al-Manhajus Sawi. Jadi nggak ada. Apalagi mengklaim mencatut nama Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wah ngeri. Wah beliau-beliau ini nggak pernah mengatakan seperti ini. Baik yang dalam redaksi Al-Manhajus Sawi ini ataupun redaksi lainnya yang mengunggulkan nasab itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada keterangannya, nggak ada di dalam kitab mana, kecuali lah kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Syiar Alam An-Nubala misalkan. Kecuali kitab Syiah loh ya. Kecuali kitab Syiah ketemu. Saya bisa menemukan kitab karya ulama Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Saya menemukan yang hampir sama, tapi tidak sama persis, hampir sama. Nah, antara Al-Manhajus Sawi dengan Maroki karya Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani, ini lebih baik milih yang Maroki aja, Maroki Al-Ubudiyah. Ini soalnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beda loh, kalau Bidayatul Hidayah ini karya Imam Ghazali, tapi Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir. Dari Maroki Al-Ubudiyah ini lebih presisi daripada Al-Manhajus Sawi. Sekarang kitab Maroki Al-Ubudiyah, syarah Bidayatul Hidayah. Wa afada lan paring faedah sapa ba'dhum setengah ulama. Lah mesti ngene iki biasanya. Setengah ulama ba'di sikot an rajulin. Nah itu berarti ra jelas. Tapi ya walaupun begitu tetap disebutkan oleh Syekh Nawawi. Wa afada lan paring faedah sapa ba'dhum setengah ulama. Ini faedahe. Anaman sak temene wong atau setuhune wong intasabahkan nisbatake nasab sapa man ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ing hale utawi man iku min auladi Sayyidina Hasan saking anak putune Sayyidina Hasan awil Husaini utawa anak putune Sayyidina Husain. Lah wa huwa lan ing hale utawi man iku ghairu alimin ora alim. Nah iku yafuku iso ngungguli sapa man ala ghairi ing atase liyane man miman nyatane saking wong yusawi kang madani sapa man ing man sapa man ing ghairu alim lah gitu nggih firrat bati ing dalam derajate bisitina darajatan kelawan kacek swidak tadi kan 70 bisitina darajatin kelawan bisitina kelawan swidak apa nih darajatan derajate beda. Nah ini ayo kita simak bersama bahwa sesungguhnya orang yang menisbatkan dirinya keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Husain bin Ali, tapi dia tidak alim. Syarif tapi jahil. Nah, ini bisa lebih tinggi derajatnya 60 kali lipatnya dibandingkan dengan orang yang sama-sama tidak alim. Lah ini wajar gitu loh. Podo-podo orang alimi. Mimman yusawihi firrat bati. Sama-sama tidak alim. Nah, ini adil, ini masih manusiawi. Nggak rasis lah ya ini. Tapi kalau yang di Al-Manhajus Sawi itu sangat rasis sekali. Gitu. Wong alim kok dipadakno karo wong bodoh gitu. Ya. Lah, masalah alim karo nggak alim itu kan di bidangnya masing-masing, gitu loh. Jadi sama-sama tidak alim antara keturunannya Kanjeng Nabi, syarif atau sayyid itu memang ya
alami, murni, manusiawi bisa ngungguli 1:60. Itu maklum nggak apa-apa, sama-sama nggak alimnya gitu loh. Tapi kalau ini dimaknai Habib, nggak bisa. Nggak bisa. Syarif sama Sayyid itu bukan Habib loh ya. Habib itu mulai dari tahun 10 Hijriyah. Mulai dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Gelar Habib itu mulai dari beliaunya. Sebelumnya itu ya Syekh, ya kadang-kadang imam, kadang ya pindah Syarif lah, kadang Sayyid. Saiki malah tambah hijrah ke Sayyid. Nah ini beda. Jadi Habib itu bukan Syarif, dia bukan Sayyid, bukan. Okay. Nah, ini terus berikutnya, ini yang paling urgent ya. Wa annal alima lan sak temene wong alim alladzi lam yunsab kang ora den nisbatake sapa alim ilahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yafuku ngungguli sapa alim ala ghairil alimi ing atase liyane wong alim mimman nyatane saking wong intasaba kang nasabake sapa ghair ilahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisitina darajatan kelawan kacek swidak derajat. Jadi bukan 70 tapi 60. 60 begini. Ada orang alim satu yang tidak keturunannya Kanjeng Nabi itu lebih unggul daripada orang yang tidak alim yang berasal dari keturunan Kanjeng Nabi. Oh, ini berarti adil nih. Berarti sesuai karo Quran hadis. Bener iki. Bener iki. Jadi jelas, nggih, wa annal alimal ladzi lam yunsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuku ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi sittina darajatan. Jelas. Jadi lebih utama orang alim dari kalangan siapapun dia. Jadi antara keturunan Kanjeng Nabi yang tidak alim swidak 60 itu kalah, lebih menang orang alim yang satu ini. Ya sama seperti ketika kita berbicara masalah ilmu dan teknologi ya, Mas Elon atau Elon Musk itu lebih alim daripada mantan menteri pendidikan kita. Siapa? Gojek itu? Hah? Mas Nadiem Makarim ya. Ya lebih muliaan Mas Nadiem Makarim 70, swidak 60 saja. Itu lebih mulia Elon Musk. Karena Elon Musk ini ya punya banyak uangnya, ya, dia punya segalanya, bisa mengendalikan media semuanya, gitu loh. Jadi ini analogi yang mudah dipahami oleh kita. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya terkait hal-hal yang kemudian disampaikan oleh beliaunya, Kiai Nur Ihya. Dan semoga saja para mukhibin juga ikut menyimaknya, ya, mendengarkan bersama-sama terkait apa yang kemudian beliau paparkan, terkait hal-hal yang kemudian beliau beberkan di situ. Ya, saya rasa ya ini perlu sih untuk kita ketahui, untuk kita pahami. Ya, semoga kita dapat memahami dengan baik ya, terkait hal tersebut. Ya, tentang apa yang kemudian beliau tampilkan itu, saudaraku, ya, beliau juga memberikan sebuah penjelasan-penjelasan yang saya pikir ini sangat penting ya untuk kemudian diketahui oleh para muhibin dari Bahar ini, ya, kurang lebihnya seperti itu. Soal 70 itu ya. Dan saya juga kaget ya kenapa beliau mengangkat ini, ya ternyata beliau menampilkan itu ya. Mungkin beliau melihat ini penting untuk kemudian ditampilkan, dibahas seperti itu, sehingga beliau bahas, juga beliau tampilkan ya dengan harapan tentunya saudara-saudara sekalian tahu ya terkait tag itu. Ternyata bagaimana setelah beliau cross check ya, tentu Anda mendengarkan itu ya, ada di kitab apa katanya, setelah beliau cek apa hasilnya, Anda bisa lihat itu, Anda bisa dengar itu dengan baik terkait apa yang kemudian beliau sampaikan setelah beliau cross check, kurang lebihnya seperti itu. Dan mohon maaf jika saya salah paham ya terkait hal tersebut. Dan ya semoga kita semua dapat memahaminya. Dan terima kasih ya untuk Kiai Nur Ihya karena mau mengedukasi, memberikan sebuah edukasi ya. Dari saya mungkin hanya itulah teman-teman ya, itu saja yang bisa saya informasikan kepada saudara-saudara sekalian, kepada ya sahabat-sahabat sekalian. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan kata dari saya, ungkapan, narasi atau tentang hal lainnya, saya Al-Fakirat Official mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.